kisah Nabi Yakub dalam sejarah Islam? Nabi Yakub dikenal dengan nama Israel, merupakan keturunan kedua dari Nabi Ibrahim. Dari Nabi Yakub ini lahirlah banyak sekali nabi dan anak cucu Nabi Yakub, dikenal dengan nama Bani Israel. Sebelum masuk pada cerita Nabi Yakub alaihissalam, maka kita perlu sekali mengetahui nasab atau garis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, yaitu sebagai berikut ini. Nabi Yakub dan Esau dilahirkan oleh Rivka ketika Nabi Ishak berusia 60 tahun di tanah atau negara Palestina. Kedua anak kembar ini terlahir dengan tubuh Esau sebagai yang pertama kali keluar, diikuti tubuh Nabi Yakub alaihissalam dalam keadaan tangan menggenggam tumit kakaknya. Ishak sangat menyayangi Esau, sebab Ishak menganggap bahwa Esau sebagai putra sulung akan menerima anugerah warisan dari ayahnya. Sementara itu, Yakub merupakan cucu kesayangan Nabi Ibrahim, sebab Yakub senang tinggal di rumah untuk berada dekat serta belajar dari dirinya. Yakub juga menjadi anak kesayangan ibunya, Rivka, sebab si putra bungsu gemar membantu serta rajin mengurus rumah untuk meringankan pekerjaan orang tua. Jadi, nama ayah dari Nabi Yakub adalah Nabi Ishak alaihissalam atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Cerita atau kisah Nabi Yakub alaihissalam berawal dari dua cucu Nabi Ibrahim ini. Pada awalnya memiliki kesamaan satu sama lain. Keduanya belajar ilmu kepada sang kakek di masa tuanya. Esau mengagumi sang kakek karena harta kekayaan berlimpah beserta kedudukan duniawi terhormat dan disegani oleh banyak orang. Sedangkan Yakub memuji Allah yang menganugerahkan banyak karunia untuk sang kakek, sehingga ia berdoa kiranya Allah berbuat hal yang sama untuk dirinya. Seiring waktu berlalu dalam kisah Nabi Yakub, selanjutnya adalah Yakub yang waktu itu belum menjadi nabi, menjadi semakin tekun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di sisi lain, Esau beranggapan bahwa untuk mengikuti kesuksesan sang kakek, ia harus meninggalkan rumah, lalu berangkat mengembara seorang diri. Namun, tetap berbakti terhadap orang tua, sebagaimana perjalanan Nabi Ibrahim menuju negeri Palestina. Dalam kisah Nabi Yakub selanjutnya, akan tetapi Esau memiliki tujuan berbeda. Ibrahim meninggalkan tanah leluhur untuk melaksanakan perintah Allah, sedangkan Esau berniat mendapat banyak harta serta kemewahan duniawi. Sebagai bukti sikap berbakti terhadap orang tua, khususnya sang ayah, Esau memburu banyak hewan untuk diberikan kepada Ishak yang gemar makan daging. Sikap Esau ini menambah rasa keyakinan pada diri Ishak bahwa ia akan menyerahkan anugerah waris untuk Esau. Lalu ketika kematian sang kakek mendekat, Esau merasa heran dan tidak percaya bahwa orang sehebat Nabi Ibrahim harus menghadapi kematian yang mengakhiri segala pencapaian di dunia. Esau memutuskan pergi jauh untuk melupakan kepedihan ini. Esau menduga ada orang yang menggunakan sihir untuk menyakiti sang kakek. Maka ia bertekad membunuh orang yang dikenal pernah ingin membunuh Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud. Esau pergi berbekal pedang sambil mencari tempat di mana Raja Namrud berada. Ketika mendapati Namrud sedang berburu di padang rumput, Esau seketika menikam tubuh Namrud dari belakang. Kemudian Namrud membalas hantaman keras ke tubuh Esau. Ia terkejut melihat Esau yang mengingatkan dirinya tentang Nabi Ibrahim.
Esau mengutuki Raja Namrud seraya mengatakan diri sebagai orang keturunan Ibrahim yang melakukan pembalasan atas yang pernah diperbuat terhadap sang kakek. Meskipun mendapat serangan keras di tubuhnya, Esau berhasil membunuh Namrud. Kemudian Esau melarikan diri terhadap bala tentara Raja Namrud yang datang mengejar dirinya. Dan dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam selanjutnya, bahwa sementara Esau memutuskan pergi, Yakub tetap berada di rumah dan ia ditanyai oleh Ibrahim tentang sebab keberadaannya ini. Yakub menjawab bahwa ia percaya bahwa Allah selalu menyertai sang kakek, sehingga Yakub ingin berada dekat dengannya. Mendengar ucapan ini, Ibrahim memberkati sang cucu, seraya menyatakan bahwa ia akan mewarisi berkat anugerah dari Ishak. Berkat anugerah tersebut merupakan berkat langka dari Allah untuk Ibrahim, yang kemudian diwariskan kepada Ishak. Yakub merasa terkejut mendengar hal ini, sebab ia bukan anak sulung yang memiliki kelebihan di mata sang ayah. Namun Ibrahim menenangkan cucunya dengan berkata bahwa anugerah itu berasal dari sisi Allah. Terlebih lagi, Allah yang menyampaikan perjanjian bahwa Yakub telah lama ditetapkan sebagai pewaris keluarga Ibrahim. Sehingga Yakub ditakdirkan memperoleh anugerah istimewa di dunia dan di akhirat. Yakub juga turut bersaksi bersama putra-putra Ibrahim tentang wasiat agama waris dari Allah. Begitulah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika Esau pulang, ia merasa sekarat serta kelelahan akibat pertarungan melawan Raja Namrud. Kemudian ia menjumpai Nabi Yakub yang sedang memasak sup kacang merah untuk menjamu para tamu yang berkabung atas Nabi Ibrahim yang telah meninggal dunia. Esau yang kelaparan mendesak seraya berteriak meminta makanan kepada Yakub. Bahkan Esau menyatakan bahwa ia bersedia memberikan apapun untuk nyawanya. Yakub bersedia memberi makanan apabila Esau bersedia menjual hak anak sulung kepada dirinya sebagai ganti makanan tersebut. Kemudian Esau menyetujui persyaratan ini lantaran Esau belum memahami keistimewaan hak anak sulung. Setelah menghabiskan makanan, Esau merasa terlahir kembali dan bersukacita. Sejak saat itu, Esau menamakan diri sebagai Edom atau si merah. Dalam kisah Nabi Yakub selanjutnya, bahwa setelah memiliki hak anak sulung dari Esau, Yakub secara sah memperoleh keistimewaan sebagai anak sulung Ishak. Sementara itu, nama Esau semakin dikenal di antara penduduk Kan'an atas keberaniannya mengalahkan Namrud seorang diri. Makam Ibrahim yang terletak di wilayah suku Haiti sering dikunjungi oleh Esau disebabkan ia menyesal tidak turut dalam perkabungan. Ketika suku Haiti yang merupakan salah satu suku keturunan Kan'an mendapati keberadaan Esau di sekitarnya, mereka hendak menikahkan putri-putri mereka kepada Esau yang merupakan seorang cucu Ibrahim, agar Esau menjadi sekutu bagi suku Kan'an tersebut dalam perang melawan musuh. Perkawinan ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi kedua orang tua Esau. Melalui perkawinan ini, Esau telah melanggar amanat dari Ibrahim yang pernah berwasiat supaya keturunannya tidak kawin dengan orang dari keturunan Kan'an. Sejak Ibrahim meninggal dunia, Yakub memutuskan untuk beribadah ke rumah Nabi Sam, putra Nabi Nuh, untuk mendalami ilmu agama serta ibadah kepada Allah. Selanjutnya dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, bahwa Nabi Ishak sering berduka cita dan menangis karena tak sanggup melihat putra kesayangannya
turut dalam kebiasaan bangsa Kan'an yang meninggalkan kewajiban ibadah, bahkan melanggar pengajaran Ibrahim untuk selalu berpegang kepada perintah maupun bimbingan Allah. Diliputi kepedihan hati, Ishak mendapat penyakit berat, disertai penglihatan mata yang memburuk. Menganggap bahwa penyakit ini merupakan pertanda kematian Ishak, Ishak berniat untuk mewariskan berkat anugerah untuk putra sulungnya, Esau, sebelum maut menjemput. Namun Ishak belum mengetahui bahwa hak kesulungan pada Esau telah beralih kepada Yakub. Sekalipun Ishak menyebut Esau sebagai putra sulung, akan tetapi Allah lebih berkenan terhadap kesolehan Yakub, sehingga Allah mengutus malaikat yang membantu Yakub memperoleh hak sebagai pewaris berkat Ibrahim. Selanjutnya dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, ketika Esau datang menemui sang ayah untuk menerima anugerah waris, Ishak terkejut bahwa ia telah memberkati orang yang bukan putra sulungnya, Esau. Namun Ishak berubah pikiran ketika Esau mengatakan bahwa ia telah menjual hak anak sulung kepada Yakub. Dengan demikian, Ishak menyadari bahwa Allah turut mengatur takdir yang sedang terjadi, sebagaimana Allah berjanji mengaruniakan berkat ganda berupa karunia di dunia beserta karunia akhirat untuk Ibrahim. Maka Ishak memperoleh berkat tersebut sebagai anak sulung Ibrahim, yang kemudian berkat tersebut diwariskan kepada Yakub, anak sulung Ishak. Mendapati Esau berupaya keras seraya memohon dan mengemis supaya mendapatkan bagian dari berkat waris, pada akhirnya putra Ishak memperoleh beberapa berkat. Walaupun dirinya sendiri yang telah menjual hak kesulungannya, Esau sangat meratapi bagian warisan yang menurutnya dirampas oleh Yakub. Esau berniat untuk membunuhnya ketika sang ayah telah wafat. Sewaktu mendengar ucapan serapah ini, Rifkah menasihati Yakub supaya berpindah sementara waktu di rumah pamannya yakni Laban di negeri Haran. Ishak dan Rifkah melepas keberangkatan Yakub dengan mengakui bahwa Allah telah menyertai Yakub serta menegaskan haknya sebagai anak sulung Ishak yang secara sah mendapat warisan berkat istimewa dari Ibrahim. Ishak juga secara khusus berpesan kepada Nabi Yakub supaya tidak mengawini wanita keturunan Kan'an, melainkan mengawini seorang wanita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Ibrahim. Tatkala mendengar kabar bahwa ayahnya tidak berkenan terhadap wanita-wanita Kan'an, Esau memutuskan pergi ke rumah pamannya, yakni Nabi Ismail bin Ibrahim, untuk mengawini seorang putri Ismail. Esau tidak berniat pergi ke tanah Haran, sebab ia mengetahui bahwa Ishak pernah dilarang oleh Ibrahim agar tidak pergi ke sana. Dalam kisah Nabi Yakub selanjutnya, sewaktu meninggalkan negeri Palestina, Ishak memperbekali banyak harta benda beserta hewan ternak untuk Nabi Yakub sebagai bagian warisan anak sulung. Sementara itu, Esau merasa geram ketika mendengar kabar bahwa Yakub berangkat sambil mengangkut perbekalan berlimpah dari kedua orang tuanya. Esau pun berkata, "Tidakkah cukup bagi Yakub untuk memperoleh bagian berkat kekayaan akhirat, sehingga hendak pula mengambil bagian kekayaan dunia? Sebagaimana ia telah bersiasat terhadapku untuk memperoleh bagian akhirat milikku, maka aku akan membalas siasatnya untuk memperoleh bagian dunia miliknya." Esau mengatur siasat dengan mengutus budak-budak Ishak supaya pergi menyampaikannya pesan kepada Yakub. Sewaktu gerombolan ini menyusul Yakub, mereka berkata,
Tuan kami Ishak telah menitipkan pesan untuk putranya Yakub agar menyerahkan kembali muatan perbekalan kepada Esau melalui kami, supaya Esau tidak mendengki ataupun supaya Esau tidak berangkat memburu Yakub ke negeri Haran. Di sisi lain, Yakub telah bersyukur menerima berkat Allah yang disampaikan melalui orang tuanya, yang cukup menjadi bekal jaminan untuk hidup di dunia serta di akhirat. Yakub bersedia menyerahkan seluruh harta perbekalan ini untuk Esau, sehingga kemudian ia harus berjalan seorang diri tanpa mengangkut bekal apapun ketika sampai di rumah pamannya, selain perlindungan Allah yang selalu menyertai Yakub dimanapun ia berada. Dalam cerita Nabi Yakub selanjutnya, ketika di tengah-tengah perjalanan ini, Yakub mendapat sebuah mimpi nubuat di mana Allah berjanji bahwa kelak keturunan Yakub berjumlah sangat banyak, memenuhi bumi apabila ia tetap setia melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian Yakub mendirikan tanda peringatan di tempat itu sambil berikrar kepada Allah bahwa ia akan bersegera mengadakan persembahan khusus di tempat itu apabila kelak ia diizinkan pulang ke negerinya dalam keadaan selamat. Dalam kisah tentang Nabi Yakub juga tidak terlepas dari negara Haran. Tatkala tiba di negeri Haran, Yakub melihat Rahil, anak perempuan pamannya, yang seketika membuat Yakub terpikat dan ingin menjadikan perempuan itu sebagai istri. Laban, paman Yakub, memberi syarat bahwa Yakub harus terlebih dahulu bekerja selama 7 tahun demi mendapatkan Rahil. Ketika Laban menyadari bahwa negerinya mendapat kelimpahan karena kehadiran Yakub yang diberkahi Allah, maka Laban mengadakan berbagai tipu muslihat untuk menghalangi Yakub pulang ke rumah ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, Yakub memiliki harta kekayaan yang berlimpah di negeri Haran karena senantiasa berpegang kepada perintah-perintah Allah dimanapun ia berada, dan ia tidak mengikuti kebiasaan penduduk di sekitarnya. Selama hidup di negeri ini pula, Yakub mendapat 12 anak dari keempat istrinya. Nama-nama 11 putra Yakub adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulaun, Iskar, Dan, Gad, Asher, Naftali, dan Yusuf, beserta seorang putri bernama Dina. Ketika Allah berfirman supaya kembali ke rumah ayahnya, Yakub menjadi seorang hartawan kaya raya dengan banyak anak, banyak ternak, banyak budak, serta muatan harta benda berlimpah sewaktu meninggalkan Haran. Meskipun ia hanya seorang diri tanpa membawa muatan perbekalan ketika pertama kali tiba di negeri Haran. Dalam kisah cerita Nabi Yakub alaihissalam, ketika dalam perjalanan pulang, Yakub harus bertarung melawan sesosok malaikat yang berniat menghadangnya pulang ke Palestina. Namun atas izin Allah, Yakub berhasil menang melawan malaikat tersebut meski Yakub menerima hantaman di pangkal pahanya. Sejak saat itu, Yakub melarang diri untuk memakan segala jenis pangkal paha hewan sebagai bentuk peringatan atas kejadian ini. Larangan ini juga diterapkan putra-putra Yakub. Ketika mendapat kabar bahwa ia akan berhadapan dengan Esau serta gerombolannya, Yakub memohon secara bersungguh-sungguh kepada Allah supaya dapat memenuhi ikrar perjanjian untuk pulang dalam keadaan selamat di negeri Palestina. Akan tetapi Yakub justru terkejut ketika mendapati Esau merasa ketakutan terhadap kehadirannya. Oleh sebab Allah telah mengutus ratusan bala tentara malaikat yang menangkap seraya mengancam akan membunuh seluruh keluarga Esau apabila berani berbuat jahat terhadap Yakub beserta segala kepunyaannya.
Kisah Nabi Yakub selanjutnya bahwa Yakub mendirikan kemah di tengah-tengah suku keturunan Kan'an sewaktu tiba di negeri Palestina. Yakub lupa tentang ikrar perjanjiannya supaya bersegera mengadakan persembahan khusus untuk Allah sebagai bentuk syukur karena selama ini Allah telah memberi keselamatan pada dirinya serta telah melindungi dirinya menghadapi segala macam bahaya. Atas sikap ini, Allah mendatangkan beberapa hukuman kepada keluarga Yakub. Dinah, anak perempuan Yakub, diperkosa oleh seorang pangeran dari suku keturunan Kan'an. Hal ini menimbulkan kemurkaan besar pada kedua saudara Dinah, yaitu Simeon dan Lewi. Simeon menganggap kejadian ini sebagai penistaan dan penodaan terhadap nama baik keturunan Israel. Sementara itu, Lewi menilai bahwa kejadian ini merusak perjanjian Ibrahim terhadap keturunannya supaya tetap diberkati, yakni larangan untuk tidak memiliki hubungan keluarga dengan keturunan Kan'an yang terkutuk. Tatkala Simeon telah dipenuhi dendam, ia berniat membantai seluruh laki-laki suku Kan'an yang memandang rendah keturunan Yakub. Akibat kaum itu telah membiarkan dan mengizinkan tindakan asusila terjadi di tengah-tengah mereka. Lewi berniat membunuh mereka sebagai peringatan supaya tidak ada dari keturunan Yakub yang terbujuk untuk mengawini keturunan Kan'an yang ternodai, dengan harapan kelak tiada keturunan Israel yang turut serta mendapat kemalangan maupun kesengsaraan bersama dengan bangsa keturunan Kan'an, yakni bangsa yang membiarkan perbuatan dosa terjadi di tengah-tengah mereka akibat mengabaikan perintah-perintah Allah. Dua orang laki-laki ini pun berangkat sambil membawa pedang, lalu tanpa belas kasihan membunuh seluruh suku keturunan Kan'an di kota tersebut. Oleh karena suku tersebut tidak menentang dosa pencemaran terhadap Dinah. Selanjutnya kisah Nabi Yakub bahwa sewaktu Simeon dan Lewi pulang, Yakub memarahi kedua putranya yang bertindak gegabah tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari sang ayah. Meskipun demikian, Simeon membela diri dengan menjawab bahwa ia tidak bisa membiarkan perlakuan biadab suku Kan'an yang menajiskan adik mereka, dan berharap supaya menjadi peringatan bagi siapapun yang nekat menimpakan kejahatan terhadap keluarga Israel. Maka orang itu dan yang menyetujui kejahatan tersebut akan menghadapi kemurkaan Allah melalui tangannya. Sementara itu Lewi merasa bersalah karena ia tidak menghormati kedudukan ayahnya. Kemudian Lewi memutuskan bertekun dalam ibadah serta bertobat untuk menghapus dosa ini. Sejak saat itu pula, Lewi tidak akrab lagi dengan Simeon. Akibat kekerasan Simeon dan Lewi, penduduk yang tinggal di Palestina merasa ketakutan untuk bergaul dengan keluarga Yakub. Penduduk Kan'an menganggap bahwa keluarga Yakub tidak lagi berlaku baik terhadap orang-orang asing maupun penduduk negara yang tinggal di sekitarnya. Penduduk negeri Kan'an hendak mengadakan perang melawan mereka untuk membalas dendam. Akan tetapi, para raja Kan'an tidak melanjutkan hal ini oleh karena menyadari bahwa Allah selalu menyertai keluarga Yakub, sehingga Allah takkan membiarkan orang yang berbuat jahat kepada keluarga tersebut lolos begitu saja. Setelah kejadian ini, orang yang berbuat jahat kepada keluarga tersebut lolos begitu saja. Setelah kejadian ini, Yakub menyadari kesalahannya terhadap Allah sehingga ia bergegas menepati ikrar perjanjian untuk mengadakan persembahan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat di tempat di mana sebelumnya ia pernah berikrar kepada Allah ketika berangkat ke negeri Haran. Setelah memenuhi ikrarnya kepada Allah, Yakub mengajak seluruh keluarganya berpindah ke rumah Ishak.
Dalam perjalanan menuju ke rumah Ishak, Yakub mendapat kabar bahwa Rahel melahirkan anak ke-13 untuknya, yakni seorang anak laki-laki yang dinamai Bunyamin. Memperoleh 2 putra dari Rahel membuat Yakub merasa terikat dengan Rahel, sehingga putra-putra Rahel yakni Yusuf beserta Bunyamin diistimewakan melebihi anak-anak Yakub yang lain. Sebagai nabi pilihan, Yakub dikaruniai ilmu istimewa dari Allah, sehingga Yakub sangat mementingkan keselamatan Yusuf sebab terdapat nubuat bahwa Yusuf akan menjadi pertanda yang akan menyelamatkan kehidupan seluruh Bani Israel menghadapi segala kesusahan. Yusuf juga pernah mendapati mimpi nubuat yang bermakna bahwa seluruh keluarganya beserta kedua orang tuanya akan bersujud di hadapan dirinya. Bahkan Yusuf mengerti makna mimpi ini adalah pertanda keistimewaan dirinya dibanding anak-anak Yakub yang lain. Hal ini menimbulkan kebahagiaan bagi Yakub pada Yusuf mewarisi bakat nubuat dari Ibrahim dan Ishak. Walaupun ada kekhawatiran pula pada diri Yakub apabila saudara-saudara Yusuf mendengar kabar tentang mimpi itu, yang dapat berakibat mereka menjadi bertambah iri, sehingga kebencian mereka mengancam keselamatan Yusuf. Yakub melarang Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya. Walaupun demikian, Yusuf menceritakan mimpi ini, kemudian memicu rasa benci pada saudara-saudaranya. Dalam cerita Nabi Yakub alaihissalam disebutkan oleh sebab perlakuan istimewa terhadap kedua saudara mereka saja, yakni Yusuf dan Bunyamin, maka ke-10 putra Yakub menduga bahwa ayah mereka hanya hendak memberi berkat warisan kepada putra-putra dari Rahel, istri kesayangan Yakub. Yahuda bersama ke-9 saudaranya mengadakan siasat supaya Yusuf tidak mendapat bagian dari anugerah waris. Mereka belajar dari tindakan ceroboh Simeon dan Lewi, sehingga Yahuda memohon izin terlebih dahulu kepada ayahnya untuk mengadakan perjalanan bersama-sama. Walaupun semula menolak usulan putra-putranya sebab khawatir diserang, akhirnya Yakub bersedia melepas Yusuf dengan janji bahwa mereka harus membawa pulang Yusuf dengan keadaan selamat. Yakub merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa mereka pulang tanpa Yusuf. Ia mendengar bahwa mereka hanya mendapati baju Yusuf berlumuran darah setelah ditinggalkan seorang diri. Mengetahui ada keanehan dari penjelasan ini, Yakub memahami bahwa ke-10 putranya berupaya memisahkan dirinya dari putra kesayangannya, sehingga mereka tidak benar-benar dapat dipercaya olehnya. Yakub menangisi keadaan ini sebab ia merasa tidak lagi dihormati oleh putra-putranya. Terlebih sosok Yusuf bagi Yakub merupakan pertanda pertolongan serta pertanda keselamatan untuk keturunannya, sehingga kehilangan atau kematian Yusuf menjadi pertanda bahwa akhir seluruh keturunannya akan segera terjadi. Bertahun-tahun kemudian, firasat Yakub mendekati kebenaran ketika terjadi musim buruk berkepanjangan yang menghentikan kegiatan bercocok tanam di negeri Palestina, sehingga seluruh keluarga Yakub dilanda kelaparan. Lanjutan kisah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ketika masa kelaparan panjang terjadi, ke-10 putra Yakub mencoba untuk mengajak Bunyamin pergi ke Mesir. Namun Yakub menolak hal ini. Meski akhirnya ia terpaksa mengizinkan hal ini setelah wabah kelaparan hebat menimpa seluruh anggota keluarga mereka. Walaupun diliputi kepedihan hati, Yakub masih memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Yusuf akan kembali pada dirinya. Sewaktu putra-putra Yakub pulang dari perjalanan untuk membeli persediaan makanan di Mesir, Yakub merasa heran ketika merasakan keberadaan Yusuf di dekatnya.
Hal ini disebabkan baju Yusuf yang dibawa dari Mesir supaya pakaian itu dibasuhkan ke wajahnya, sehingga penglihatan Yakub membaik. Mereka juga membawa kabar gembira bahwa Yusuf menjadi seorang panglima Mesir yang berkuasa atas segala kebijakan dan peraturan di tanah Mesir. Yusuf mengundang seluruh keluarga Yakub supaya berpindah ke Mesir selama masa kelaparan berlangsung. Pertemuan Yakub dengan Yusuf, putra kesayangannya, terasa sangat membahagiakan, sebab telah terbukti bahwa Yusuf menjadi pertanda pertolongan dan pertanda penyelamat untuk Yakub beserta seluruh keluarganya. Selama tinggal di Mesir, Yakub mengasuh dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari para leluhurnya kepada kedua putra Yusuf. Yakub merasa dekat dengan mereka berdua, sehingga menganggap kedua cucunya sebagai anaknya sendiri. Sebelum maut menjemput, Yakub memberkati kedua putra Yusuf sebagaimana memberkati anak-anaknya sendiri. Kemudian ke-12 putra Israel dikumpulkan supaya mereka mendapat bagian dari anugerah warisan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memberikan berkat-berkat anugerah ini, Yakub terlebih dahulu ingin mengetahui keimanan para putranya dengan meminta kesaksian tentang yang akan mereka sembah sepeninggal dirinya. Yakub merasa lega sewaktu mendengar bahwa semua putranya berikrar untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing putranya terbukti layak sebagai para pewarisnya yang menerima berkat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, bahwa anak pertama Yakub, Ruben, mendapat beberapa pujian dan teguran keras sebab tingkah lakunya tidak mewarisi kesolehan dan kepribadian Yakub, sehingga Ruben tidak layak disebut sebagai anak sulung Israel. Simeon beserta Lewi mendapat bagian bersama dari Yakub akibat peristiwa pembantaian salah satu suku keturunan Kan'an yang amat membekas bagi Yakub dan telah membuat nama Israel disegani sekaligus diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Yakub memperingatkan bahwa gabungan kekuatan keduanya dapat menimbulkan kehancuran besar pada musuh-musuhnya. Oleh karena watak Simeon yang rela mati-matian melindungi nama baik Bani Israel, sementara Lewi berwatak tidak kenal belas kasihan untuk membunuh siapapun yang nekat berbuat dosa keji terhadap Allah. Dari watak keras mereka berdua, Yakub mengetahui siapa yang merancang siasat membunuh Yusuf. Terlebih Simeon membenci Yusuf, sementara Lewi khawatir bahwa ayahnya akan berlaku curang terhadap dirinya. Mendapati ketiga saudaranya mendapat teguran keras, Yehuda merasa takut bahwa ia akan mendapat bagian serupa karena dirinya merasa bersalah telah memimpin siasat untuk memisahkan Yusuf. Akan tetapi Yakub justru membanggakan Yehuda yang memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu. Sebagaimana Yakub mengetahui bahwa Yehuda adalah orang yang berhasil menghindari dosa pembunuhan terhadap Yusuf, Yehuda terbukti memiliki sikap takut kepada hukuman Allah, sehingga Yehuda berhasil menyadarkan ke-9 saudaranya bahwa Yusuf adalah seorang putra Yakub juga yang masih bersaudara dengan mereka. Sehingga ke-10 putra Yakub bersepakat tidak akan membunuhnya. Dalam kisah Nabi Yakub alaihissalam, bahwa ke-6 putra Yakub yang lain mendapat berkat dan sanjungan dari Allah melalui Yakub, sebab sejak semula mereka memang tidak mengadakan siasat jahat terhadap Yusuf dan semata mengharap kebaikan dari Allah supaya memperoleh bagian berkat istimewa. Yakub mengucap berkat tentang apa yang terjadi kepada mereka beserta keturunan mereka dengan simbol-simbol tertentu.
Ketika giliran pemberkatan untuk bagian Yusuf, Yakub sangat bersyukur kepada Allah karena ia masih diizinkan melihat Yusuf beserta keturunan-keturunan Yusuf yang dianugerahkan oleh Allah untuk menyelamatkan keberlangsungan Bani Israel menghadapi berbagai kesulitan. Yakub menyampaikan pujian luar biasa terhadap Yusuf sebab bagian berkat waris terbesar dari Ibrahim, Ishak dan dirinya menyatu pada Yusuf, anak sulung Israel. Bunyamin juga memperoleh berkat dari ayahnya yang berkaitan dengan masa depan keturunannya. Sebelum meninggal dunia, Yakub berpesan supaya ia dimakamkan di tempat pemakaman pribadi milik keluarga Ibrahim di tanah Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan gelar Nabi Yakub sebagai salah satu dari 3 nabi pilihan yang paling utama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Selain itu, Yakub disebut pula sebagai Israel, bapak leluhur Bani Israel, yakni umat pilihan yang diistimewakan Allah. Nama Israel sebanyak 2 kali di Al-Quran, dan ia memiliki banyak keturunan yang termasuk golongan Nabi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.